سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى صاحب الآيات والمعجزات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بحسب تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية. وقال تعالى في آيات أخرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Para jamaah Musholla Al-Husna, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, jamaah rahimakumullah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di mana Allah menurunkan Al-Qur'annya di Lauh Mahfuz. Yang mana para ulama menjelaskan yang namanya Lauh Mahfuz secara bahasa lauh itu yaitu papan. Mahfuz itu yang diraksa. Jadi papan yang diraksa. Lauhil Mahfuz, bahkan ba'dul ulama menjelaskan takdir kita, qada mubarram kita sudah tertulis jauh sebelum alam dunia diciptakan, Pak. Umar bin Jaid, sebelum alam dunia diciptakan, dia sudah ditulis di situ. Umar bin Jaid akan lahir, ibu bapaknya si Anu, rizkinya akan diberikan oleh Allah sekian ratus miliar, jodohnya sama si Anu, mempunyai anaknya 5 dan matinya akan seberapa sekian tahun. Itu sudah ada, Pak, di Lauhil Mahfuz. Nah, inilah Lauhil Mahfuz, sehingga turunkan ke sesudah di Lauh Mahfuz, turun ke Baitul Izzah, di mana Baitul Izzah langit dunia secara sekaligus. Ini kita sedang berbicara tentang Al-Quran, yang mana ba'dul ulama menjelaskan turunnya Al-Quran itu, setengah ulama berpendapat lamanya itu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada yang berpendapat jangkepin aja jadi 23 tahun. Itu jumlah seluruh Al-Quran diturunkan di Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Jumlah Al-Quran, Pak Bu, yang diturunkan oleh Allah di Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu ada 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Hurufnya ikhtilaf ulama. Ba'dul mufassirin menjelaskan setengah huruf Al-Quran, semua huruf Al-Quran yang terkandung di dalam kitabullah itu ada 1.025.000 huruf. Yang mana Al-Quran ini, Pak, jikalau kita baca termasuk golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada malam ini insya Allah saya akan menjelaskan tuh golongan-golongan itu. Kalau ingat saya jelasin semua, kalau nggak ingat saya ingatnya. Gitu ya. Karena apa, Pak? Barang yang kalau udah lupa jangan dipaksain, Pak. Udah nggak? Kalau udah lupa jangan dipaksain. Kalau misalkan kita lagi sholat, tengah-tengah sholat baca suratan lupa. Nah, gimana posisinya? Kalau udah lupa balik lagi bismillah lagi. Kalau masih lupa ruku langsung. Jangan dipaksain, Pak. Ini mau dipaksakan. Kuliah ayyuhal kafirun. Aduh. Boleh dipaksakan. Ya, jangan dipaksain, terus ruku aja. Nah, jadi yang pertama kata Nabi, al-jannatu mustaqun ila arba'atin nafarin. Surga berontok. Kalau bahasa coretannya berontok ya, Pak ya. Berontok, rindu. Surga itu rindu akan 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu, Pak. Yang mana yang pertama yaitu talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran.
Orang yang membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan seperti ini Pak, ganjarannya pun sangat luar biasa. Tetapi ada kata Nabi dibagi-bagi untuk orang yang membacanya Pak, tidak semua sama rata. 100 pahala, 1 huruf dibalas 100 tikelan untuk orang yang membaca Al-Quran, di mana dia membaca Al-Qurannya waktu di dalam sholat sambil berdiri, itu dibalas oleh Allah 100 balasan. Ada lagi yang dibalas oleh Allah 50 tikelan, 50 balasan. Mana? Untuk orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat tapi sambil duduk. Tidak sepenuhnya Pak. Pak Ustadz, emang bisa sholat sambil duduk? Kata siapa nggak bisa. Fa'in ajaza alal qiyami, kok ada? Jikalau orang sudah tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, kok ada duduk kok. Fal aula at-tasyahudul awal, lebih utama sholat duduk itu sholat tahiyat awal. Duduk di antara 2 sujud, jangan terlentang bagi sholat. Nah, kalau misalkan Pak Ustadz saya sudah sholat sambil duduk tidak mampu, mutajian, sambil tiduran, muka wajah kita dihadapkan ke arah kiblat. Mutajian, saya sudah tak mampu, isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isyarat mata sudah tidak mampu, isyarat hati. Isyarat hati juga tidak mampu, bawa oma kita gotong rame-rame bawa ke musola, kita sholatin bareng-bareng. Gitu ya. Nah, inilah yang pertama, tahlil Quran. Tadi 50 ganjaran untuk orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat sambil duduk. Sekarang ada 25 ganjaran untuk orang yang membaca Al-Quran di luar sholat, dengan catatan dia mempunyai wudu. Itu 25 tikelan. Ada lagi yang terakhir 10 tikelan balasan pahala untuk orang yang membaca Al-Quran di luar sholat dan tidak mempunyai wudu. Turunlah dalil man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kira-kira jelas tidak? Jelas ya. Nah, inilah yang pertama, yaitu tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran, gitu ya. Nah, inilah terus yang kedua, yaitu wahifdzil lisan, orang yang merasa atas lisannya, atas ucapannya. Jadi ada peribahasa yang mengatakan diam itu perak, berbicara itu seperti perak, dan diam itu bagaikan emas. Nah, jadi kita harus pintar menempatkan bagaimana hifdzul lisan ini, gitu ya. Pintar-pintar menempatkan omongan-omongan kita. Kalau misalkan tidak terlalu penting, jangan diomongkan Pak. Kalau misalkan kita tidak terlalu penting, kalau misalkan kebanyakan ngomong, sebab apa? Kebanyakan ngomong itu bisa mewarisi akan turisu qaswatal qalbi, bisa membuat hati kita keras. Yang mana kalau hati sudah keras, itu Pak, diberi nasihat oleh orang lain juga mental Pak, mau diterima, gitu ya. Ini sebabnya apa? Kebanyakan ngomong. Wah, Pak Ustadz itu di depan kebanyakan ngomong, saya mah ada yang nyuruh, ada wasilah disuruh ngomong oleh Pak Mansur, suruh ngomong. Nah, kalau misalkan saya nggak disuruh ngomong, di belakang ngomong sendiri, gitu ya, halimu, gitu ya. Nah, jadi kebanyakan ngomong tidak disuruh, takut diborokin orang gila, banyak ngomong terus. Nah, diam juga salah Pak. Sebab apa? Asyaitonu akhras. Diam ketika kita melihat kemungkaran. Ketika kita melihat kemungkaran, kita diam, itu diibaratkan syaitonun akhras, setan yang ganggu Pak. Ketika kita melihat kemungkaran, kita diam, itu namanya setan yang ganggu. Makanya Nabi mengajarkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika kita melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah oleh tanganmu. Jikalau tanganmu sudah tidak bisa mencegah, fa in lam yastati fa bilisani, oleh ucapanmu. Jikalau ucapan kita sudah tidak mampu,
Babi kolbi, dengan hati kita seminimal kita melihat kemungkaran, hati kita tidak ridho, Pak. Kita tidak ridho sebab apa? Kalau kita meridhoi atas kemaksiatan, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ancaman Allah akan turun terhadap kita, maka Allah akan hancurkan, akan berikan musibah pada suatu kampung yang mana satu kampung itu tidak ada yang mengingatkan tentang kemungkaran tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah inilah kembali yang kedua, yaitu hifdzul lisan, meraksa lisan kita. Yang ketiga, para bapak, ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yaitu wa mut'imil ji'an, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Apalagi pada momen sebelum lebaran seperti ini, Pak, usahakan yang belum mengeluarkan zakat fitrah, pilihlah yang ingin kita fitrahi itu orang yang benar-benar tidak tidak memiliki masukan, Pak, untuk makan besoknya susah. Itu yang harus kita cari, Pak, gitu ya. Nah inilah pada momen ini betapa Islam sangat memperhatikan orang-orang miskin, orang fakir, janda tua, yatim piatu dan lain sebagainya. Itulah pada momen kesempatan ini yang belum mengeluarkan zakat fitrah, pilihlah yang tadi, yang mut'imul ji'an, merasa beri makan kepada orang yang kelaparan. Nah inilah yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, yaitu wasaumi Ramadana, wasaumi Ramadan. Yang terakhir yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang wasaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa penuh di bulan suci Ramadan, gitu ya, selama sebulan penuh. Sebab apa kata Nabi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah wahtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan tersebut, itu ya. Yang terakhir inilah, yaitu yang orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya di penghujung ini yuk sama-sama yang tadi itu yang belum mengeluarkan zakat fitrah kepada hak-haknya, pilihlah hak-haknya. Dan yang yang berpuasanya yang masih malas-malasan, yang belum bisa sempurna, belum bisa khawasil khawas, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa sebulan penuh, sehingga kita dipertemukan di hari kemenangan, yaitu hari yang fitri. Dengan pertemuan ini mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, diberikan sehat walafiat, diberikan turunan yang soleh terus solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian uraian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.